Baghdad yang megah, sebuah masalah muncul di pinggiran kota. Sebuah sungai besar membelah jalan utama menuju pasar. Hanya ada satu jembatan tua dari kayu yang sudah rapuh. Setiap hari, orang-orang berdesakan untuk menyeberang. Kereta pedagang sering terbalik, hewan-hewan ternak jatuh ke sungai, bahkan pernah ada kisah tragis seorang kambing pejagal yang hanyut terbawa arus sambil mengembit minta tolong. Pedagang-pedagang mulai ribut. "Kalau begini terus, dagangan kami rusak," seru seorang pedagang kurma. "Betul, aku sudah kehilangan 3 karung gandum gara-gara jembatan ini," timpal pedagang gandum. "Kalau begitu, kita demo ke istana saja. Minta raja bangun jembatan baru," teriak seorang pemuda dengan suara lantang. Dan benar saja, kabar itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Menteri pertama mengelus janggut panjangnya. "Paduka, mari kita bangun jembatan batu. Kuat, tahan lama." Menteri kedua mengibaskan jubahnya. "Tidak, Paduka. Jembatan batu sudah biasa. Baghdad harus punya jembatan yang luar biasa. Mari kita bangun jembatan emas. Itu akan menunjukkan kemegahan kerajaan kita." Para menteri lain langsung bersorak. "Jembatan emas! Jembatan emas!" Raja terdiam, memandang mereka satu persatu. Ia tahu, di balik sorakan itu ada niat busuk. Kalau emas dipakai, para menteri pasti akan memotong anggaran untuk mengisi kantong sendiri. Namun, Raja tetap tersenyum. "Baiklah, kita akan bangun jembatan emas. Tapi, aku ingin mendengar dulu pendapat Abu Nawas." Seorang prajurit segera berlari ke rumah Abu Nawas, yang saat itu sedang tidur siang di beranda dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas kursi. "Wahai Abu Nawas, bangunlah. Raja memanggilmu segera ke istana." Abu Nawas menguap lebar. "Ada apa? Apakah Raja ingin menguji kesabaranku dengan menyuruhku bangun tidur di siang bolong?" "Bukan, ini soal jembatan emas, Tuan." Abu Nawas tertawa kecil. "Jembatan emas? Wah, sepertinya akan ada emas yang berjalan sendiri dari istana menuju kantong para menteri." Ia pun bergegas menuju istana. Di depan Raja, Abu Nawas ditanya, "Bagaimana menurutmu? Apakah bagus kalau kita membangun jembatan emas untuk rakyat?" Abu Nawas mengelus janggut tipisnya. "Paduka, membangun jembatan emas itu mudah, tapi membangun jembatan kejujuran, itu yang sulit." Para menteri langsung mendengus. "Itu hanya siasat. Dia takut idenya tak berguna." "Tepat sekali," timpal menteri kedua. "Kalau begitu, biar Abu Nawas saja yang membuktikan ucapannya. Suruh dia bangun jembatan emas itu." Raja tersenyum licik. Ia pun berkata, "Abu Nawas, aku beri engkau tugas. Bangunlah jembatan emas yang tak pernah ada, tapi bisa dipakai rakyat. Jika gagal, kepalamu taruhannya." Semua mata langsung membelalak. Abu Nawas sendiri hanya menggaruk kepala. Jembatan emas yang tak pernah ada. Baiklah, Paduka. 3 hari saja, izinkan saya bekerja." Kabar itu menyebar cepat. Rakyat bingung sekaligus penasaran. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa membangun jembatan emas? Kalau benar, Baghdad akan jadi kota termewah di dunia. Kalau gagal, kepalanya pasti melayang. Di pasar, para pedagang sampai membuat taruhan. Ada yang yakin Abu Nawas berhasil, ada yang yakin ia akan mati konyol. Bahkan seekor kuda milik pedagang Arab dipertaruhkan dalam taruhan itu. Abu Nawas, alih-alih panik, justru berjalan-jalan ke pasar sambil membeli roti, susu, dan ikan asin. Ketika ditanya orang, "Apakah engkau tidak takut, Abu Nawas?" Ia menjawab, "Takut? Tidak. Kalau saya gagal, kepala saya hilang. Kalau saya berhasil,
emas para menteri yang hilang. Jadi sama saja, yang hilang tetap emas. Rakyat tertawa geli hari pertama. Abu Nawas tidak membangun apapun. Ia hanya berkeliling melihat jembatan tua dan sungai. Ia menghitung jumlah orang yang menyeberang, mencatat kereta yang lewat, bahkan menghitung berapa kali kambing jatuh ke sungai. Hari kedua, ia meminta seluruh rakyat membawa sesuatu dari rumah masing-masing, bambu, kayu, batu, bahkan tali. Hari ketiga, ia memimpin rakyat gotong royong. Dengan cerdiknya, ia mengatur posisi kayu, bambu, dan batu sehingga menjadi jembatan yang kuat dan kokoh. Menjelang sore, jembatan itu selesai. Rakyat bersorak gembira. Raja datang dengan para menteri. Mereka melihat jembatan baru berdiri megah. "Mana emasnya?" bentak menteri kedua dengan suara lantang. Abu Nawas tersenyum. "Emasnya ada di sini." Ia menunjuk rakyat yang menyeberang dengan wajah bahagia. "Lihatlah, Paduka. Senyum mereka lebih berharga daripada emas. Inilah jembatan emas yang tak pernah ada dalam wujud logam, tapi nyata dalam manfaatnya." Rakyat pun bersorak, "Hidup Abu Nawas." Menteri pertama berusaha membantah. "Tapi Paduka, ini jelas bukan emas." Rakyat bisa menipu dengan senyum palsu. Abu Nawas langsung menimpali, "Kalau begitu, mari kita bangun jembatan emas sungguhan. Tapi emasnya kita kumpulkan dari rumah para menteri terlebih dahulu, karena hanya mereka yang menyimpan emas dalam jumlah banyak." Semua rakyat serentak menoleh ke arah para menteri. Ada yang bersuit nakal, ada yang berteriak, "Benar, keluarkan emasmu, wahai menteri." Para menteri pucat pasi. Ada yang pura-pura batuk, ada yang pura-pura jatuh sandal, ada juga yang tiba-tiba mengeluh sakit perut. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Wahai Abu Nawas, sekali lagi engkau berhasil mempermalukan para penjilat ini. Jembatanmu memang emas, meski tanpa emas." Sebagai hadiah, Raja mengadakan pesta rakyat selama 7 hari. Ada makanan gratis, pertunjukan musik, bahkan lomba kambing menyeberang jembatan baru. Rakyat bersukacita, sementara para menteri hanya bisa gigit jari karena gagal mencuri emas. Ketika seorang anak kecil bertanya pada Abu Nawas, "Paman, apakah suatu hari Baghdad akan punya jembatan emas sungguhan?" Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Nak, Baghdad sudah punya jembatan emas. Karena setiap kali kita gotong royong, kita sedang menumpuk emas yang tak pernah bisa dicuri siapapun, emas kebahagiaan." Malam itu Baghdad masih riuh oleh pesta rakyat. Obor-obor menyala di sepanjang jalan, musik rebana dan seruling terdengar dari berbagai arah, dan aroma daging kambing panggang memenuhi udara. Raja Harun al-Rashid duduk di balkon istana sambil menatap kerumunan. Ia tersenyum lega. "Abu Nawas, engkau lagi-lagi menyelamatkan kerajaanku dari kelicikan para menteri. Aku benar-benar kagum." Abu Nawas yang duduk santai di kursi kecil hanya terkekeh. "Paduka, saya ini bukan penyelamat. Saya hanya penonton yang kebetulan membawa cermin." "Cermin?" Raja mengerutkan dahi. "Ya, cermin untuk memperlihatkan siapa yang tamak dan siapa yang tulus." Sayangnya, wajah para menteri sering retak kalau bercermin, jawab Abu Nawas sambil mengangkat alis, membuat Raja terbahak. Keesokan harinya, rakyat mulai memberi julukan baru pada jembatan itu. Ada yang menyebutnya Jembatan Emas Tersenyum. Ada pula yang menamainya Jembatan Abu Nawas. Bahkan, seorang penyair pasar membuat syair, "Bukan emas yang menyeberangkan, tapi senyum dan gotong royong yang menguatkan." Abu Nawas lebih berharga dari 1000 tambang, karena akalnya tak bisa dicuri orang. Syair itu dilantunkan berulang-ulang oleh anak-anak kecil di pasar,
membuat para menteri mendengus kesal setiap kali mendengarnya. Baghdad sedang dilanda musim panas yang luar biasa. Langit bersih tanpa awan, matahari menyengat bagai bola api, dan pasir di jalan memantulkan panas sehingga orang-orang merasa seperti sedang berjalan di atas tungku raksasa. Di pasar, pedagang mengipas-ngipas dirinya dengan kain seadanya. Unta-unta terkulai lesu di bawah terik, dan burung merpati memilih bersembunyi di celah-celah bangunan tua. Di istana, Raja Harun al-Rashid tidak kalah menderita. Ia duduk di singgasananya sambil mengibas-ngibaskan kipas emas yang dipegang oleh dua pelayan. Namun tetap saja wajahnya berkeringat, janggutnya basah oleh peluh. "Mengapa istana megah ini seperti oven?" gerutu raja sambil menghentakkan kaki. Para menteri berusaha memberi saran. Menteri pertama berkata, "Paduka, mari kita buat kolam air mancur besar di tengah istana. Dengan itu, udara akan lebih sejuk." Raja menjawab, "Air mancur hanya mempercantik mata. Aku butuh angin segar yang bisa menyentuh kulitku, bukan percikan air yang membasahi jubahku." Menteri kedua berkata, "Kalau begitu, mari kita panggil para penari kipas. Mereka bisa mengibaskan kipas besar ke arah Paduka hingga udara bergerak." Raja melotot, "Apakah kau ingin aku mati karena tersedak debu kipasanmu? Aku butuh angin alami, bukan hembusan manusia yang membuat leherku sakit." Menteri ketiga, yang terkenal sok pintar, berkata, "Paduka, mungkin kita bisa membuat alat besar dari kayu yang diputar agar udara bergerak." Raja menghentikan ucapannya dengan tatapan tajam. "Apakah kau ingin aku menjadi kelinci percobaan?" Semua menteri terdiam. Akhirnya, seorang pelayan istana memberanikan diri berbisik, "Paduka, hamba pernah mendengar nama seseorang, meski kadang aneh dan gila, ia selalu punya akal. Namanya Abu Nawas." Raja mendengus. "Ah, Abu Nawas itu lagi. Baiklah, panggil dia. Kalau dia bisa membuatku sejuk, akan kuberi hadiah emas. Kalau tidak, biar dia kepanasan di penjara bawah tanah." Abu Nawas datang dengan wajah ceria meski panas membuat jubahnya basah oleh keringat. Ia melangkah ke singgasana dengan tenang. Raja menyambut dengan nada setengah kesal. "Abu Nawas, kau lihat sendiri, istana ini seperti tungku roti. Aku butuh angin sejuk, tapi bukan kipasan, bukan sihir, bukan trik murahan. Aku ingin angin alami, segar, yang bisa membuatku nyaman." Abu Nawas mengangguk dengan wajah serius seakan memikirkan masalah besar. "Baik, Paduka. Tapi angin yang Paduka inginkan tidak bisa didapat dengan cara biasa. Angin itu harus dipancing dengan suasana yang tepat, diberikan jalan untuk masuk, dan tidak boleh dihalangi oleh dinding." Raja mengangkat alis. "Kau berbicara seperti pujangga mabok. Tapi aku tahu, kata-katamu yang aneh biasanya berujung cerdas. Apa rencanamu?" Abu Nawas menjawab, "Hamba butuh sebuah peti besar, 4 pelayan kuat, dan izin keluar masuk istana selama 3 hari. Hanya itu." Raja menyetujuinya, meski para menteri langsung bergosip. Apa yang mau dilakukan si gila ini? Menangkap jin angin. Jangan-jangan dia mau kabur dengan emas raja. Namun raja tetap yakin. Biarkan. Kalau dia gagal, penjara sudah menunggunya. Hari pertama, angin sungai. Abu Nawas membawa peti kosong ke tepi sungai Tigris. Di sana, udara lebih sejuk, embusan angin sungai terasa menyapu wajahnya. Ia membuka peti lebar-lebar sambil berseru, "Masuklah wahai angin sungai, agar kau bisa menghibur Raja Baghdad." Para nelayan yang melihat tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas sudah gila. Dia menjaring angin dengan peti. Namun Abu Nawas tetap tenang, menutup peti rapat-rapat,
dan membawanya kembali ke rumah. Hari kedua, angin kebun kurma. Ia pergi ke sebuah kebun kurma rindang. Burung-burung berteduh, dedaunan berdesir, udara teduh menyejukkan. Ia membuka peti sambil berkata, "Masuklah wahai angin kebun, agar kau bisa membuat istana senyaman taman." Para petani menggeleng-geleng sambil tertawa. Dasar Abu Nawas, orang lain panen kurma, dia panen angin. Ia menutup peti dan membawanya pergi. Hari ketiga, angin pasar. Abu Nawas naik ke atap rumah tinggi di dekat pasar Baghdad. Angin berhembus kencang, membawa aroma rempah, kain, bahkan sedikit gosip. Ia membuka peti sambil berseru, "Masuklah wahai angin pasar, bawakan berita, bau, dan cerita, agar raja merasa hidup di tengah rakyatnya." Orang-orang di pasar menertawakannya. Abu Nawas benar-benar dagang angin sekarang. Namun Abu Nawas tersenyum licik sambil menutup peti itu rapat-rapat. 3 hari berlalu. Abu Nawas datang ke istana membawa peti besar. Para menteri sudah menunggu dengan wajah penuh curiga. Raja bertanya dengan mata berbinar, "Mana angin yang kau janjikan, Abu Nawas?" Abu Nawas menunduk hormat. "Paduka, hamba membawa angin dari 3 tempat, sungai, kebun, dan pasar. Jika Paduka izinkan, hamba akan membukanya satu persatu." Para menteri tertawa keras. Mana mungkin angin bisa disimpan dalam peti? Ini tipu daya. Raja tetap penasaran. "Buka." Abu Nawas membuka peti perlahan. Saat itu, para pelayan yang membantu membawa peti mulai berbisik. "Tadi di sungai sejuk sekali, Paduka. Udara segarnya masuk ke tulang. Di kebun kurma, anginnya seperti belayan. Tidak ada panas sama sekali. Di pasar, meski ramai, anginnya membawa aroma rempah yang membuat napas lega." Mendengar itu, raja dan para menteri tiba-tiba merasa ada hembusan sejuk di ruangan. Mereka membayangkan sungai, kebun, dan pasar, sehingga udara benar-benar terasa lebih ringan. Raja tersenyum lega. "Luar biasa, ruangan ini jadi sejuk. Abu Nawas, kau memang gila tapi jenius."